Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita untuk hari ini 17 Oktober 2020 adalah Standar Penghakiman. Standar Penghakiman. Yakobus 2 ayat 12, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sekali lagi, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Yakobus 2 ayat 12. Setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan atau ketidaksetiaan. Di samping setiap nama di dalam kitab-kitab di surga, dimasukkan dengan tepat sekali setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri, setiap tugas yang tidak diselesaikan dan setiap dosa yang tersembunyi, serta setiap kepura-puraan. Amaran surgawi dan teguran-teguran yang diremehkan, waktu-waktu yang disia-siakan, kesempatan-kesempatan yang tidak dikembangkan, pengaruh yang digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan dengan akibat-akibat yang luas. Semuanya dicatat oleh malaikat pencatat. Hukum Allah adalah standar atau ukuran dengan mana tabiat dan hidup manusia diuji dalam penghakiman itu. Orang bijak itu berkata, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Rasul Yakobus menasihatkan saudara-saudaranya, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Yakobus 2 ayat 12. Mereka yang di dalam pengadilan dianggap layak akan mempunyai bagian dalam kebangkitan orang-orang benar. Yesus berkata, mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan di dalam kebangkitan dari antara orang mati. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Lukas 20 ayat 35 hingga 36. Dan sekali lagi ia menyatakan bahwa mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 29. Orang benar yang mati tidak akan dibangkitkan sebelum pengadilan dan penghakiman itu selesai, pada saat mana mereka dianggap layak mendapat kebangkitan kepada hidup. Oleh sebab itu, mereka tidak akan hadir secara pribadi pada persidangan bila mana catatan mereka diperiksa dan kasusnya diputuskan. Yesus akan muncul sebagai pembela mereka, memohon atas nama mereka kepada Allah. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Sebab Kristus bukan gambaran ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Sekali lagi, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 9 ayat 24. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang telah oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Jadi saudaraku, standar penghakiman di dalam kehidupan atau apa yang diajarkan oleh Alkitab dalam kehidupan kita, standar penghakiman adalah ukurannya itu adalah tabiat. Ukurannya adalah tabiat. Kenapa orang perlu menurut hukum? Menurut hukum agar supaya kita tahu mengukur tabiat kita selaras dengan perintah Tuhan atau tidak. Hukum itu akan menunjukkan kepada kita selaras dengan Tuhan atau tidak.
Makanya perlu ada hukum dan perlu penurutan kepada hukum untuk memastikan bahwa kita hidup itu di dalam keselarasan dengan Tuhan. Kalau melanggar hukum itu berarti kita punya hidup tidak selaras lagi dengan Tuhan, dan itu yang disebut dengan dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Nah, tapi kemudian saudara, jika dengan hukum itu dosa itu ditampilkan atau menentukan saya dan saudara berdosa atau tidak, dan ketika hukum menyatakan dosa kita, maka di sana kasih karunia berlaku, kasih karunia besar. Itulah sebabnya di ayat tema kita pada saat ini, kita harus berlaku seperti orang-orang yang selalu diperhatikan, yang selalu dihakimi, agar dengan demikian kita dapat menjaga hidup kita selalu selaras dengan Tuhan. Kita harus ingat lagi kembali bahwa Yesus adalah imam besar kita. Dia bekerja di dalam upaya untuk selalu membela kita. Maka kalau kita selalu menurut pada perintah Tuhan, maka tabiat kita akan selaras dengan kehendak daripada Allah, kehendak daripada Yesus. Baik, Tuhan kiranya memberkati kita dalam pekabaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup renungan kita dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk berkat yang indah kami dapat dengarkan pekabaran firman-Mu di pagi hari ini. Berkati kami sepanjang hari Sabat dalam perbaktian bagi yang merayakan hari Sabat, agar kami dapat menikmati berkat Sabat sepanjang hari ini. Berkati juga yang lain yang tidak pelihara Sabat dalam tugas tanggung jawab sepanjang hari ini, juga Engkau memberkati. Inilah doa kami Bapa, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita untuk hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua dan sampai jumpa pada ibadah kita untuk besok. Shalom.